Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan memuji Allah, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran, yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-69 dari surah At-Taubah. Ayat yang ke-69 dari surah At-Taubah masih lagi menerangkan tentang orang-orang munafik. Ayat-ayat sebelum ini juga tentang orang-orang munafik. Namun di ayat yang ke-69 lebih khusus menerangkan tentang ancaman Allah ke atas orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang munafik bahwasanya mereka akan merugi seperti orang-orang sebelum mereka yang melakukan perbuatan yang sama seperti mereka. Apabila kaum-kaum yang terdahulu disebabkan karena kemunafikan mereka, disebabkan karena kemusyrikan dan kekufuran mereka, mereka itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang munafik yang hidup pada masa Rasulullah, karena ayat ini diturunkan kepada Rasul dan diperintahkan Rasul untuk menyampaikan kepada mereka, mereka juga akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sunnatullah itu juga akan diberlakukan sekarang. Jadi orang-orang munafik sekarang pun juga akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya sunnatullah. Sunnatullah maknanya adalah ketetapan Allah yang tidak akan pernah berubah sepanjang masa. Melakukan kejahatan akan mendapatkan siksaan sampai kepada kebinasaan. Yang melakukan kejahatan dahulu dibinasakan, yang melakukan kejahatan sekarang dibinasakan, dan yang melakukan kejahatan pada masa yang akan datang pun akan dibinasakan. Istikbaran fil ardi wa makras sayyi. Disebabkan karena melakukan kesombongan, sombong sehingga menjadi kafir, sombong sehingga melakukan kemusyrikan, sombong sehingga menyembunyikan kekufuran, yaitu kemunafikan. Itu adalah sikap sifat orang-orang sombong. Karena kesombongan mereka, wa makras sayyi, dan melakukan rencana jahat terhadap orang-orang beriman, wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli. Tidaklah rencana jahat itu melainkan kembali kepada orang yang melakukannya. Fahal yanzurun, tidaklah yang mereka tunggu illa sunnatal awwalin, kecuali diberlakukannya sunnatullah, yaitu ketetapan Allah yang pernah diberlakukan kepada orang-orang sebelum mereka.
falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Sekali-kali kamu tidak akan menjumpai sunnatullah, ketetapan Allah yang tetap, yang tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah kamu menjumpai sunnatullah itu akan berganti, dan tidak akan pernah kamu menjumpai sunnatullah itu akan menyimpang. Jadi orang munafik yang dahulu dibinasakan, orang munafik yang sekarang juga dibinasakan, dan kalau ada pula orang munafik pada masa yang akan datang pun juga akan dibinasakan, karena sebenarnya yang mengatur alam semesta ini, yang berkuasa ke atas alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Jadi manusia berada di dalam kekuasaan Allah, dan Allah pula telah menetapkan aturannya, aturan yang tetap. Apabila kamu wahai manusia melakukan kejahatan seperti kemunafikan, maka kamu akan kubinasakan. Orang-orang terdahulu kubinasakan, maka kamu sekarang pun juga akan kubinasakan. Kalau belum binasa, berarti Allah memberikan tangguh. Mudah-mudahan dengan penangguhan itu mau bertaubat, mau kembali ke pangkal jalan sehingga terselamat, terhindar dari kebinasaan. Tetapi kalau tidak mau, maka Allah akan memberlakukan sunnatullah, yaitu memberlakukan ketetapannya yang tetap itu, yang tidak akan pernah berubah sepanjang masa. Di dalam ayat yang ke-69 yang akan kita pelajari ini, Allah menerangkan tentang ancamannya kepada orang-orang munafik, bahwasanya boleh jadi orang-orang munafik itu diberi oleh Allah pemberian berupa badannya yang kuat, otaknya yang cerdas, hartanya yang banyak, kemudian juga anak-anak mereka yang ramai. Tetapi jangan mereka berbangga dengan pemberian-pemberian itu. Apa sebab? Pemberian-pemberian itu semua tidak akan menghalang dari berlakunya azab ke atas mereka. Sebagaimana kaum-kaum terdahulu lebih hebat lagi dari mereka. Kaum-kaum terdahulu lebih kuat dari badan mereka. Badan mereka itu lebih besar-besar dari badan orang-orang munafik yang hidup pada masa Rasulullah. Harta mereka pun juga lebih banyak. Kemudian pengikut mereka pun juga lebih ramai. Tapi bagaimana kesudahan akhir dari hidup mereka? Dimatikan oleh Allah dengan siksaan yang sangat menakutkan, mengerikan. Ada yang dibenamkan di dalam laut, ada yang negeri yang dihuni oleh mereka itu dibalikkan, khawiyatun ala urushiha, atasnya ke bawah, bawahnya ke atas. Ada yang disambar oleh halilintar, ada yang dikutuk oleh Allah sehingga menjadi batu yang bergelimpangan, dan seterusnya. Jadi apabila kaum-kaum terdahulu yang kuat, yang kaya, yang ramai binasa, apalagi yang sekarang tidak sehebat yang dulu. Maka ayat yang seperti ini penyampaiannya adalah sebagai ancaman. Jadi ayat ini menerangkan tentang ancaman Allah kepada orang-orang munafik, bahwasanya kalau mereka tetap di dalam kemunafikan mereka, dan itu adalah keingkaran, keangkuhan dan kesombongan, maka kesudahan mereka adalah seperti kesudahan kaum-kaum yang terdahulu. Maka sia-sialah hidup mereka di dunia. Allah beri pemberian, tetapi pemberian tidak mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi mereka. Kemudian nanti di hari akhirat mereka termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Allah telah beri pemberian, semestinya bisa membuat mereka beruntung, yaitu dengan pemberian mereka bersyukur, kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga. Tetapi mereka pula kufur, maka mereka dimasukkan ke dalam neraka. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Ini adalah ringkasan dari ayat yang ke-69 dari surah At-Taubah yang kita pelajari dalam kesempatan ini. Selanjutnya kita akan coba mendekati ayat ini, yaitu dengan pertama membacanya terlebih dahulu. Setelah itu kita menerjemahkannya kata per kata supaya kita lebih
mudah untuk memahami kandungan maknanya. Setelah itu barulah kita sampaikan penjelasan yang lebih panjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalladzina, seperti orang-orang yang, siapa yang disepertikan ini? Orang-orang munafik. Nah, orang-orang munafik, kamu wahai orang-orang munafik adalah seperti orang-orang yang min qablikum, yang terdahulu dari kamu. Kanu, adalah mereka itu asyadda, lebih hebat, lebih dahsyat, minkum, dari kamu, kuwatan, kekuatan. Kekuatan apa? Dalam tafsir disebutkan kekuatan badan, ada lagi kekuatan fikiran. Nanti kita akan terangkan lebih lanjut. Wa aktsara amwalan, dan lebih banyak memiliki harta. Wa auladan, dan lebih banyak memiliki anak-anak. Fastamta'u bi khalaqihim, mereka itu telah menikmati pemberian yang Allah berikan kepada mereka. Mereka, kaum-kaum terdahulu itu telah menikmati pemberian Allah kepada mereka. Fastamta'tum bi khalaqikum, maka kamu pula menikmati bahagian, yaitu berupa pemberian Allah yang Allah berikan kepada kamu. Mereka menikmati pemberian Allah yang diberikan kepada mereka, kamu menikmati pemberian Allah yang Allah berikan kepada kamu. Kamastamta'al ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kamu menikmati bi khalaqihim, yaitu pemberian yang Allah berikan kepada mereka. Wa khuttum, dan kamu pula mempercakapkan, mengeluarkan kata-kata, yaitu kata-kata dusta, kata-kata bohong. Kalladzi khadu, seperti mereka mengeluarkan kata-kata bohong pada masa dahulu. Oh, bermakna ini serupa perangainya ini. Ada kaum terdahulu perangainya buruk, kamu pula perangai kamu buruk pula, wahai orang-orang munafik. Ini ayat ini ditujukan kepada orang-orang munafik yang hidup pada masa Rasulullah. Jadi seakan-akan Allah berfirman kepada mereka melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulaika habitat a'maluhum, ulaika, mereka itu, habitat, terhapus atau menjadi sia-sia, a'maluhum, amal mereka, tak ada pahalanya. Fid dunya, di dunia ini, maka tidak akan mendapatkan balasan kebaikan. Wal akhirah, dan juga di akhirat tidak akan mendapatkan balasan kebaikan karena tak ada pahala. Wa ulaika, dan mereka itu, hum, mereka, al khasirun, orang-orang yang merugi. Kita baca dari awal ayat. Kamu, wahai orang-orang munafik, perumpamaan kamu adalah seperti orang-orang sebelum kamu, yang mana mereka itu adalah lebih kuat dari kamu, lebih hebat kekuatannya dari kamu, dan lebih banyak hartanya daripada kamu, dan lebih banyak anak keturunannya dari kamu. Maka mereka itu menikmati pemberian yang Allah berikan kepada mereka. Kamu pula menikmati pemberian yang Allah berikan kepada kamu, sebagaimana orang-orang sebelum kamu menikmati pemberian yang Allah berikan kepada mereka. Jadi ada penyerupaan di sini. Jadi ada dua kelompok ini, kelompok yang serupa. Kelompok yang dahulu satu, kelompok orang-orang munafik yang hidup pada masa Rasulullah satu lagi. Jadi ada dua kelompok yang diserupakan. Ada penyerupaan. Serupa dalam apa? Dalam kemunafikan. Nah, apabila yang dahulu itu dibinasakan, maka
orang-orang munafik yang hidup pada masa Rasulullah pun juga akan dibinasakan. Dalam menikmati pemberian Allah serupa, yaitu sama-sama mengkufuri nikmat Allah, tidak mensyukuri. Kemudian satu lagi penyerupaan, wa khuttum kalladzi khadu, dan kamu mempercakapkan perkataan yang bohong sebagaimana mereka mempercakapkan perkataan yang bohong. Ini penyerupaan yang kedua. Penyerupaan yang pertama tadi adalah menikmati pemberian Allah tapi tidak mensyukuri. Yang kedua adalah mempercakapkan yang bohong. Jadi mereka itu saling mengeluarkan kata-kata yang bohong, khususnya adalah dalam penolakan mereka terhadap Nabi Muhammad sebagai Rasul. Ini berkaitan dengan ayat sebelum ini. Maka apa yang akan mereka terima? Yang akan mereka terima, apapun perbuatan yang mereka kerjakan sia-sia, tidak ada kebaikan di dalamnya. Mereka itu terhapus amal mereka. Amal mereka itu terhapus, tidak ada manfaatnya, tak ada kebaikannya, tidak ada pahalanya, maka sia-sialah amal mereka di dunia dan di akhirat, dan mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Jadi dari terjemahan ayat ini dan dari mukaddimah tadi dapatlah kita ketahui bahwasanya ayat ini masih lagi menerangkan tentang orang-orang munafik. Yang sebelum ini Allah menyebutkan orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang dilaknat di dunia mendapat laknat, dijauhkan dari rahmat, dan di hari akhirat mereka itu dimasukkan ke dalam api neraka, yaitu di dalam api neraka mereka akan menjalani siksa yang kekal selama-lamanya, azabum muqim. Ini ayat sebelum ini. Jadi banyak ayat di dalam surah At-Taubah ini menerangkan tentang orang-orang munafik sebagai pelajaran. Sebagai pelajaran bagi kita pada hari ini, bahwasanya orang-orang munafik itu ada di sepanjang masa, di sepanjang waktu ada. Pada hari ini ada orang-orang munafik. Bukan ada lagi, banyak sekali. Ada tanda-tandanya. Apabila berbicara bohong, apabila berjanji tidak menepati janji, apabila diberi amanah dia khianat, dan apabila mereka itu kita tanya agama apa? Agama Islam. Beriman kepada Allah? Ya, beriman kepada Allah. Percaya pada hari akhirat? Ya, percaya kepada hari akhirat. Kepada Al-Quran sebagai pedoman hidup? Ya, Al-Quran sebagai pedoman hidup saya. Tetapi tidak membuktikan keimanan kepada Allah, kemudian tidak mempertimbangkan hari akhirat sebagai hari pembalasan, dan apa yang terkandung dalam Al-Quran tidak diamalkan. Lain yang diperintahkan dalam Al-Quran, lain pula yang dibuat. Bahkan yang dilarang di dalam Al-Quran yang mereka kerjakan, tetapi mengaku juga beriman. Nah, mereka ini adalah orang-orang munafik. Seperti pada hari ini, jangan pilih pemimpin kafir, dipilih juga pemimpin kafir. Jangan bersama dengan musuh yang sudah nyata permusuhannya, bersama juga dengan musuh, karena dia dapat 1-2 tetes harta kekayaan dunia itu. Bukannya banyak melimpah, tidak, 1-2 tetes saja. Akhirnya dia gadaikan akhirat hanya karena dunia. Dia gadaikan iman yang berharga pada dirinya, dia lepaskan hanya karena mengikuti kehendak hawa nafsu. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari perilaku buruk yang seperti itu. Itu adalah perilaku keji yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Jadi apabila ada kaum terdahulu karena kemunafikan mereka itu keji, dalam ayat ini disebutkan kekejian mereka, yaitu tidak mensyukuri nikmat Allah dan juga tidak mau berbicara jujur. Mereka mempercakapkan yang bohong. Apabila kaum yang sebelum ini mereka itu keji, maka mestinya ketika mendengar ada kaum yang dahulu keji, jadikan sempadan, jadikan batasan, jangan buat.
seperti yang mereka buat, karena tidak boleh mencontoh yang keji. Maka dikatakan kalau mau mencontoh, contoh yang terpuji. Dalam pepatah kita dikatakan yang baik jadikan teladan, yang buruk jadikan sempadan. Ini mereka pula mencontoh yang buruk. Ada kaum terdahulu yang buruk, mereka mencontohnya pula. Maka kesudahan yang mereka dapatkan sama seperti kesudahan yang didapatkan oleh orang-orang sebelum mereka. Karena sunnatullah pasti akan diberlakukan. Siapa yang melakukan kejahatan pasti akan menanggung akibatnya, dahulu, sekarang, ataupun yang akan datang. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Kita mulai dari pangkal ayat. Kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa aulada. Kalladzina, ka seperti. Nah, kalau kita mendengar kata seperti, bermakna ini adalah persamaan, seperti litashbih, untuk penyerupaan, serupa. Kamu wahai orang-orang munafik adalah seperti orang-orang munafik sebelum ini. Jadi dibuat penyerupaan. Jadi kalau perilaku kamu serupa, maka balasan yang akan kamu terima pun serupa. Jadi ka yang ada di pangkal ayat ini litashbih. Sebenarnya sebelum ka ini ada kata, tetapi tak tertulis di sini. Disebut kata ini dia tersembunyi. Tersembunyi dalam bahasa Arab al-mahdzuf. Yang mahdzuf itu, yang tersembunyi itu adalah mubtada. Nah, kalau kita dalam bahasa Indonesia ada subjek predikat. Nah, ini kalladzina ini langsung predikat. Jadi subjeknya itu tersembunyi. Apa yang tersembunyi itu? Antum ayyuhal munafiqun, kamu wahai orang-orang munafik. Ini orang-orang munafik yang hidup pada masa Rasulullah. Kamu wahai orang-orang munafik, kamu seperti orang-orang munafik sebelum ini. Jadi ketika kita menjumpai kata kalladzina min qablikum, jangan katakan ini adalah permulaan. Enggak, ada yang telah memulai ayat ini, tapi yang memulai itu yaitu kamu adalah orang-orang munafik, itu disembunyikan. Mengapa disembunyikan? Sebab sudah difahami dari ayat-ayat sebelumnya. Karena ayat-ayat sebelumnya menerangkan tentang orang-orang munafik. Jadi kamu wahai orang-orang munafik seperti orang-orang munafik sebelum kamu. Sepertinya dalam hal apa? Nah, dalam ayat ini sepertinya dalam hal apa? Dalam hal perbuatan keji, yaitu menikmati pemberian Allah tetapi tidak mensyukurinya. Satu lagi, dalam hal apa? Dalam bercakap bohong. Dua itu. Semestinya apabila menerima pemberian Allah, bersyukur. Semestinya apabila beriman kepada Allah, jujur. Tetapi mereka pula mengkufuri nikmat Allah dan mendustakan kebenaran. Bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka itu? Kesudahan mereka itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka itu jauh lebih kuat. Jadi kalau orang-orang sebelum ini jauh lebih kuat binasa, apalagi kamu hari ini tak sekuat mereka dahulu. Yang kuat saja dibinasakan oleh Allah, apalagi kamu yang tak seberapa kuat pada hari ini. Kita lihat ayat ini dengan lebih terperinci. Kalladzina min qablikum, kamu wahai orang-orang munafik seperti orang-orang sebelum kamu, asyadda minkum quwwah, yang mana mereka itu lebih hebat kekuatannya daripada kamu. Seperti mana? Seperti apa kekuatan orang-orang terdahulu? Kita pun tak tahu ya.
tetapi kita bisa mengetahuinya melalui peninggalan yang ada. Terbayangkan tidak seperti apa kuatnya orang-orang Mesir dahulu, sehingga mereka membangun piramid. Piramid itu terbuat dari apa itu? Dari batu. Itu batu berat sekali. Coba lihat berapa besarnya. Kalau pergi ke Mesir itu, lihat berapa satu balok batu itu. Dan batu balok yang besar itu disusun sedemikian rupa. Dan berapa tingginya? Tinggi sekali, sangat tinggi sekali. Kemudian menapak dia ke bawah. Menapak ke bawah itu menancap dia ke bawah, karena ada lubang pula ke bawah. Saya sudah masuk ke dalam lubangnya itu. Hampir 20-30 menit kita ke bawah. Rupanya di bawah sana adalah kuburan. Kuburan petinggi-petinggi mereka dahulu, tokoh-tokoh mereka dahulu dikuburkan di bawah piramid itu. Ini disebutkan di dalam Al-Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad. Kamu melihat tidak bagaimana Allah memperlakukan tentang kaum Ad, yaitu negeri Iram, Irama dzatil imad, yaitu yang memiliki tiang-tiang yang besar-besar. Sekarang kalau kita pergi ke Mesir pun juga kita menjumpai tiang-tiang yang besar, karena dalam surah Al-Fajr ini disebutkan wa fir'auna zil autad, dan Fir'aun yang memiliki tiang-tiang juga, tiang-tiang yang besar. Ada satu kota antara Mesir dengan Sudan, namanya Luxor. Saya pun sudah pergi ke sana. Sekarang ini bangunan sudah tidak ada lagi, tapi tiang-tiang masih tegak. Tiang-tiangnya besar sekali. Mungkin tiangnya setinggi Masjid An-Nur ini. Tiang-tiang tegak masih tetap ada, sungguh besar. Jadi kalau kita lihat tiang rumahnya sebesar-besar itu, bermakna mereka dahulu kuat sekali. Kemudian ada gunung batu keras, cadas, dibelahnya jadi dua, yang sebelah itu dibuang, yang sebelah lagi itu dikorek isinya, dibuat bilik-bilik, kamar-kamar. Siapa yang sekarang ini sampai kepada membelah Gunung Singgalang? Tidak ada. Dan itu masih belum seberapa kerasnya. Tetapi yang di Mesir sana keras, gunung batu. Itu mereka belah, setengahnya dibuang, setengahnya mereka jadikan tempat hunian. Antara Luxor dengan Mesir dengan Kairo, tempat piramid itu, kalau kita naik kereta api 1 malam baru sampai. Kalau naik pesawat 1,5 jam baru sampai. Cukup jauh kan? Seperti hampir dari sini ke Jakarta. Nah, batu yang ada di Kairo itu untuk membangun piramid itu mereka ambil dari Luxor ya. Begitu jauh ya. Kemudian dinaikkan ke kapal melalui Sungai Nil. Sungai Nil itu kan berada di lembah, sementara piramid itu berada di atas bukit. Menaikkan batu itu bagaimana? Berarti mereka itu adalah orang-orang yang kuat badan pada masa dahulu. Bukan hanya kuat badan, kuat juga akal mereka, sehingga mereka mampu untuk mengangkat batu, kemudian menyusunnya sedemikian rupa dengan tinggi, dan tidak sedikit pun sampai sekarang ini ada yang retak kemudian akan roboh. Enggak, begitu kuatnya sampai hari ini. Bagaimana nasib Fir'aun? Fir'aun nasibnya dibenamkan ke dalam laut. Kemudian piramidnya bagaimana? Piramidnya itu hanya dengan menerbangkan pasir saja, piramid itu semua tertimbun. Nah, piramid yang ada sekarang itu setelah digali baru dapat. Nah, jadi setelah digali dapatlah. Dan piramid yang ada sekarang itu, yang digali itu baru dikatakan 30% dari sekian banyak piramid yang telah bangun. Sama dengan Efesus. Kota Efesus itu tertimbun, yang di Turki itu, di Yunani kuno, yaitu di seberangnya Greece. Beberapa minggu yang lalu kami ke sana.
yang tertimbun di dalam gunung itu, yang baru dibongkar itu baru 30%, baru 70%-nya masih tertimbun. Kira-kira kota Pekanbaru ini kalau Allah menghendaki tertimbun tidak ya? Jangankan Pekanbaru ini, satu Sumatera ini pun juga bisa tertimbun. Apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah cukup mengatakan jadi, maka jadilah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tertimbun semua. Nah, ini ayat ini berarti adalah ayat ancaman, mengancam. Kamu kalau mau selamat, maka jangan melakukan perbuatan yang keji seperti orang-orang sebelum ini melakukan perbuatan yang keji. Karena nasib mereka itu binasa, maka nanti nasib kamu pun binasa. Kan jelas pesan Allah itu. Tapi masih ada juga orang munafik hari ini. Nah, orang munafik ini yang tak jelas. Pesan Allah itu jelas, mereka itu yang tidak jelas membuktikan diri sebagai orang-orang beriman. Apabila memang beriman, nyatakan beriman, buktikan keimanan itu dengan mengikuti kebenaran. Kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwah. Kamu wahai orang-orang munafik seperti orang-orang sebelum kamu, yang mana mereka itu adalah orang yang lebih hebat kekuatannya, wa aktsara amwalan, dan lebih banyak harta benda mereka. Siapa yang banyak harta bendanya sebelum ini dan dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi dengan harta-hartanya sekali? Semua tahu. Sehingga pada hari ini pun, di mana kalau kita menjumpai harta tertimbun dalam bumi, kita akan katakan, saya telah menjumpai harta Qarun, harta Karun. Qarun kunci gudangnya saja tak mampu dipikul oleh orang yang kuat. Latanu bil usbati ulil quwwah. Begitu banyaknya harta yang ia miliki, tapi bagaimana kesudahannya? Dibenamkan di dalam bumi. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard fama kana lahu min fi'ati yansurunahu wa ma kana minal muntasirin. Maka kami benamkan dia dan istananya sekali. Bukan dia saja, istananya sekali dan harta-hartanya sekali. Dan dia bukanlah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang layak untuk ditolong apabila azab Allah menimpa. Dah terlambat. Kalau azab sudah turun baru bertaubat, itu terlambat. Maka kalau pergi ke Mesir sekarang, beberapa tahun yang lalu kita bawa rombongan ke Mesir, nanti kita akan dibawa ke Danau Qarun. Danau Qarun yaitu danau tempat Qarun itu dibenamkan ke dalam bumi. Sekarang ada satu danau di situ. Kemudian tidak jauh dari danau ada istana Qarun, sebahagian besarnya sudah terbenam ke bumi, tinggal atap-atapnya saja lagi. Ada di sana. Masa tidak mengambil pelajaran juga? Itu peninggalan masa lalu. Bukan cerita dongeng. Kejadian benar, kisah benar, dan sunnatullah. Allah akan memberlakukan. Yang mengikuti jejak Qarun sekarang akan berlakulah ke atasnya apa yang pernah diterima oleh Qarun pada masa dahulu. Wa aulada, dan banyak anak-anak ini, anak mana yang membantu? Banyak yang membantu. Tetapi apakah anak yang banyak akan menghalang dari azab yang Allah berlakukan? Tidak. Apabila Allah memberlakukan azab, tidak akan ada siapa yang bisa terhindar dari azab tersebut, dan tidak ada yang akan menghalang dari azab tersebut. Kekuatan badannya tidak, harta bendanya yang banyak tidak, kemudian anak-anaknya atau pengikutnya yang banyak pun juga tidak. Jadi tak ada siapa yang bisa selamat dari siksa Allah apabila Allah sudah menetapkan siksanya. Karena pada hari ini ada yang bangga, kami ini orang kaya, negeri ini dah kami kuasai, 70% dari kekayaan negeri ini di tangan kami. Mau apa kalian? Tepuk dada pula, menengadah ke langit pula. Memang kamu punya harta benda dunia ini, tetapi yang berkuasa sebenarnya bukan kamu,
Yang berkuasa sebenarnya adalah pencipta alam semesta ini, termasuk yang menciptakan kamu. Ini yang tak dipahami oleh orang-orang munafik itu. Tergoda, terpedaya oleh dunia yang ada di hadapannya, dengan kuasa yang ada di tangannya, dengan pengikutnya yang ramai, yang dia bisa tindas dan dia bisa jajah, yang bisa dia kuasai. Tetapi sebenarnya di sana ada lagi yang maha berkuasa yang menguasai mereka ini. Fastamta'u bi khalaqihim. Fastamta'u, mereka itu, mereka yang lebih kuat badan mereka, mereka yang lebih banyak harta pada masa dahulu itu, mereka yang lebih banyak anak pada masa dahulu itu, mereka telah menikmati pemberian Allah yang telah Allah berikan kepada mereka. Bi khalaqihim. Khalaqihim ini dari kata al-khalq, mustaq. Kata ini dari kata al-khalq, ciptaan. Yang maksudnya di sini adalah rezeki yang telah Allah ciptakan untuk mereka, yang telah Allah takdirkan, tetapkan ukurannya untuk mereka. Banyak ada di antara mereka itu yang menjadi orang terkaya di dunia. Banyak hartanya, kalau di tempat kita ini bertriliun-triliun banyaknya hartanya. Dan kamu juga demikian. Dahulu mereka itu diberi harta yang banyak, menikmati harta tersebut. Kamu sekarang diberi harta yang banyak dan kamu juga menikmatinya. Semestinya apabila Allah yang menetapkan ukuran pemberian yang kamu terima itu, pemberian Allah yang kamu terima itu, Allah yang menetapkannya. Sebanyak mana yang kamu terima itu sebenarnya sudah ditetapkan oleh Allah. Kan kita sudah mempelajari sebelum ini tentang hadis riwayat Imam Muslim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan qada dan qadar, takdir rezeki manusia, umur, jodoh dan lain sebagainya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Yaitu Allah sudah menetapkan ukuran rezeki ini bagi setiap orang. Jadi apabila orang-orang munafik pada masa dahulu telah ditetapkan rezeki mereka itu banyak, dan kamu wahai orang-orang munafik yang hidup pada masa Rasulullah juga telah ditetapkan rezeki kamu yang juga banyak, maka mereka menikmati, kamu juga menikmati. Semestinya ketika kamu telah menikmati pemberian Allah yang ditetapkan dan diberikan kepadamu, mestinya kamu menyambutnya dengan rasa syukur, mengingat Allah, memuji Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat ini kepada kami, dan tolonglah kami untuk mensyukuri nikmat-Mu ya Allah, supaya kami ini dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan masukkanlah kami dalam kumpulan hamba-hamba-Mu yang saleh. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Mestinya begini sikap orang-orang yang mengaku beriman apabila menerima pemberian Allah. Jadi merendah diri di hadapan Allah. Tapi orang-orang munafik pula menyombongkan diri, melupakan Allah yang memberi pemberian tersebut. Biasanya orang yang melupakan pemberian Allah, ketika Allah memberikan pemberian, kemudian mereka menikmati pemberian tersebut, mereka menikmatinya dengan apa? Dengan hawa nafsu. Maka pemberian Allah yang mereka terima, mereka akan gunakan pemberian tersebut bukan untuk melakukan ketaatan, tetapi melakukan kemaksiatan. Diberi harta, bukan harta itu diinfakkan kepada orang-orang yang memang membutuhkan, memerlukan, tidak. Tapi harta itu untuk berjudi, untuk meminum minuman keras, untuk berzina, untuk membunuh orang lain, menindas dan menganiaya siapa yang dia kehendaki. Nah, ini orang ini menikmati harta benda itu bukan dengan iman sehingga melakukan ketaatan, tapi mereka menikmati harta benda dengan hawa nafsu. Maka makna di sini
Fastamta'u bi khalaqihim, mereka menikmati pemberian Allah, mereka menikmatinya dengan hawa nafsu mereka. Maka biasa juga kita sebut mereka ini hanyut dalam hawa nafsu mereka. Mereka menikmati rumah yang besar dengan hawa nafsu, menjadi sombong. Mereka menikmati kekayaan, mungkin kendaraan, mungkin perhiasan, mungkin uang simpanan dan lain sebagainya, tapi dengan hawa nafsu yang membuat mereka menjadi sombong. Kemudian mereka gunakan untuk menindas orang lain. Apabila demikian, kamu menikmati pemberian Allah tetapi kamu menikmatinya dengan hawa nafsu, maka kamu sama seperti mereka itu. Mereka masa dahulu menikmati dengan hawa nafsu, kamu pun juga menikmati dengan hawa nafsu. Fastamta'tum bi khalaqikum, dan kamu pun menikmati pemberian Allah yang Allah berikan kepadamu dengan hawa nafsumu. Kamastamta'al ladzina min qablikum bi khalaqihim, sebagaimana orang-orang sebelum kamu menikmati pemberian Allah dengan hawa nafsu mereka, maka apabila mereka dahulu dibinasakan, kamu pun juga akan dibinasakan. Nah, jelas saya ini kan? Jelas sekali. Memahami ayat ini mudah sebenarnya, sangat mudah sekali. Yang susah itu mengamalkannya, karena hawa nafsu itu menguasai diri. Kalau hawa nafsu sudah menguasai diri, manusia menjadi tamak. Apa makna tamak? Tidak pernah merasa puas. Harta kita, harta kita, harta orang pun harta kita juga. Tak puas, akhirnya menindas, menjajah. Padahal sudah banyak yang diterima, tetapi tidak pernah merasa puas. Akhirnya melakukan kejahatan, melakukan kezaliman, sehingga tidak lagi menegakkan yang hak itu, sehingga melakukan kezaliman, tidak lagi menegakkan keadilan. Karena ketika yang hak itu ditegakkan, nah itulah dia penegakan keadilan. Tetapi sekarang ini karena mengikuti kehendak hawa nafsu, tidak peduli dengan yang hak. Yang hak itu ahaqqu ayyuttaba', yang hak itu yang mesti diikuti. Sekarang yang diikuti bukan yang hak, yang batil. Sudah jelas kebatilan, sudah jelas kesesatan, itu yang diikuti, itu yang ditegakkan. Kalau kita tanya, apa agama? Maka dia menjawab, agama Islam. Pergi umrah juga, pergi haji juga, masuk masjid juga, sholat, jadi imam juga. Allah, siapa orangnya? Tak tahu orangnya. Ya. Tetapi lain yang terkandung di dalam Al-Quran, lain pula yang diamalkan. Mestinya apa yang disebut di dalam Al-Quran dan itu adalah pedoman, itu yang diikuti. Karena orang-orang munafik adalah orang yang pandai bermuka-muka. Bermuka-muka ini bukan satu muka, banyak mukanya. Apabila bersama dengan orang-orang beriman akan mengaku beriman, tetapi apabila berpaling dari orang-orang beriman, sesama orang-orang munafik, yang mereka ini adalah orang-orang kafir yang membunyikan kekufuran, maka mereka mengatakan, kami juga adalah kafir sama seperti kamu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan, kami beriman juga sama seperti kamu. Nih tengok, kami juga ke masjid, so paling depan lagi, bukan main lagi, nampak pakaiannya, berjubah juga, berserban juga, panjang juga janggutnya itu. Oh, jadi tak bisa kita lihat dari penampakan luaran saja, karena orang munafik itu pandai sekali menutupi dirinya, seperti musang berbulu ayam.
nampak bulunya ayam, rupanya musang, karena ingin menerkam anak ayam supaya tidak ketahuan oleh induk ayam. Tapi musang tetap musang. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hamba-hambanya yang beriman dari tipuan orang-orang munafik. Itu sudah menjadi janji Allah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka itu hendak menipu Allah dan orang-orang beriman, tetapi mereka itu sebenarnya hanyalah menipu diri mereka sendiri, tapi mereka tidak menyadarinya, tidak merasakannya. Maka jangan khawatir dengan orang-orang munafik. Kalaupun ada di antara kita, di tengah-tengah kita, tapi kita mungkin mengetahuinya melalui tanda-tandanya. Tapi jangan pula tunjuk mukanya, kamu munafik ya, jangan. Karena mungkin kita tidak tahu apa yang ada dalam hatinya. Tapi kalau sudah dapat terlihat tanda-tandanya, kita telah dapat menangkapnya, berhati-hati dengan orang munafik ini. Takut kita? Jangan takut. Apa sebab? Allah akan memelihara dan menjaga hamba-hambanya yang beriman. Maka kita perlu menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nampak seperti kawan, rupanya lawan. Karena menikam dari belakang, menggunting dalam lipatan. Bagus ya pepatah kita ini kan. Seperti itulah orang-orang munafik. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan membalas apa yang mereka kerjakan itu. Wa khuttum kalladzi khadu, dan kamu ini bercakap bohong seperti mana orang-orang dahulu, orang-orang munafik juga bercakap bohong seperti kamu. Bercakap bohong, mengejek Nabi, mengolok Nabi. Pada masa Rasulullah dahulu begitu. Seperti yang kita terangkan sebelum ini. Apa kata mereka? Kunna nal'ab. Sesungguhnya kami ini hanya bermain-main. Karena ketika mereka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan melalui Rasul bahwasanya mereka telah mengkeji, menghina Rasul. Apa kata mereka? Ini ketika perjalanan ke Tabuk, yaitu 600 km dari Madinah, menghadapi pasukan Bizantium, pasukan Romawi, pasukan yang terkuat pada masa itu. Jumlah pasukan musuh itu banyak, sementara umat Islam jumlahnya sangat sedikit. Kemudian perjalanan jauh di musim kemarau, logistik itu sedikit sekali. Kendaraan yang membawa mereka itu jumlahnya sangat sedikit berbanding dengan tentara yang berangkat. Akhirnya berganti-ganti naik kendaraan. Apa kata orang-orang munafik sesama mereka? Ini si Muhammad ini pula yang seperti ini kekuatannya akan mengalahkan pasukan Romawi yang begitu besar, begitu kuat. Jadi mereka mengejek Nabi, menghina Nabi sesama mereka, dalam kumpulan mereka. Nabi agak jauh dari situ. Mereka menyangka Nabi tak mendengar, tetapi rupanya Nabi mendengar. Apa yang membuat Nabi bisa mendengar? Karena Allah memberikan kekuatan kepada Nabi sehingga mendengar bisikan mereka itu. Maka Allah memerintahkan Nabi supaya mendekati kumpulan orang-orang munafik dan mengatakan kepada mereka, kamu mengatakan ini dan ini ya, qultu hadza wa hadza, kamu mengatakan ini dan ini. Maka mereka terkejut, macam mana Nabi bisa tahu ya? Kita kan hanya tadi berbisik-bisik saja. Kemudian mereka pun menutupi perbuatan mereka yang keji, yaitu mengejek dan menghina Rasul dengan mengatakan, kami bermain-main saja wahai Muhammad, tak ada sungguh-sungguh kami mengejekmu. Apakah kamu mengejek Allah, mengejek ayat-ayatnya, dan mengejek Rasul? Ini dalam ayat sebelum ini. Itu adalah perkataan bohong yang dikatakan oleh, perkataan dusta yang dikatakan oleh orang-orang munafik. Wa khuttum maknanya dakhaltum fi, yaitu kamu masuk ke dalam percakapan yang buruk, yaitu mengejek dan menghina Rasul. Kalladzi khadu, seperti mereka orang-orang terdahulu
mengejek dan menghina Rasul. Ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Apa akibat yang mereka tanggung? Ini ancaman Allah, yaitu akibat yang mereka tanggung, perbuatan mereka itu sia-sia. Jadi kalau perbuatan sia-sia bermakna tidak ada balasan kebaikan yang akan mereka terima. Kalau tidak balasan kebaikan yang akan diterima, balasan apa? Balasan keburukan karena mereka gagal dalam menjalani hidup ini. Hidup ini kan ujian. Nah, pemberian Allah yang kita terima itu syukuri atau dikufuri. Apabila mensyukuri pemberian Allah, berhasil dalam ujian. Tapi apabila mengkufuri pemberian Allah, maka siksa yang pedih yang akan diterima. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan lagi nikmatku ke atasmu, maka terus dapat nikmat. Tetapi wala in kafartum, jika kamu mengkufuri nikmatku, inna azabi lasyadid, tidak akan berterusan mendapatkan nikmat, tetapi malah siksa yang akan diterima. Inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah dahsyat. Nah, ini siksaan akibat yang akan mereka terima karena mereka tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Oh, bermakna orang munafik ini tidak akan pernah senang hidup mereka di dunia, tidak, di akhirat pun tidak. Tapi kita lihat mereka nampak senang-senang juga, tersenyum-senyum, tertawa-tertawa. Tidak, itu adalah luaran saja. Tetapi hakikat sebenarnya mereka itu adalah tersiksa. Karena yang menentukan senangnya diri itu adalah hati yang di dalam sana. Kalau hati sudah ada penyakit di dalamnya, maka akan sengsara, akan menderita. Kalau hati sudah menderita, maka hidup pun akan menderita, meskipun berada di rumah besar sekalipun, meskipun berada di tengah-tengah pengikut yang ramai sekalipun, berada di kekuasaan yang tinggi sekalipun, dengan harta yang banyak melimpah, tidak akan pernah senang. Karena yang menentukan kesenangan itu adalah hati yang di dalam dada. Habitat maknanya zahabat maknanya hilang, tak ada lagi tersisa kebaikan yang ada dalam hidup mereka dari perbuatan yang mereka kerjakan. Kita lihat perbuatan mereka itu ada yang baik juga, Ustaz. Mereka bangun masjid juga. Ada tidak orang munafik bangun masjid? Ada. Namanya Masjid Dirar, yaitu masjid yang dibangun untuk memecah belah umat. Tetapi nampaknya seperti bangun masjid, tapi perbuatan mereka membangun masjid itu habitat a'maluhum, terhapus, tidak ada kebaikan di dalamnya, maka tidak mendatangkan kebaikan bagi mereka. Tujuannya adalah untuk dipuji, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggikan kedudukan mereka karena perbuatan mereka itu nampak sepintas lalu perbuatan itu baik, membangun masjid, tetapi tidak ada maknanya, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang tertipu saja yang terkagum-kagum dengan perbuatan orang munafik. Tetapi pada hakikat sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sampai masanya akan menjatuhkan, menghinakan kedudukan mereka itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Apa sebab? Sebab mereka melakukan perbuatan membangun masjid, tujuannya itu adalah untuk kepentingan duniawi, karena tidak ada iman dalam hati. Kalau ada iman dalam hati, tujuannya adalah untuk mencari redha Allah, maka hati mereka itu akan ikhlas dalam melakukan perbuatan baik. Jadi ada yang bangun masjid ikhlas, itu orang beriman. Ada yang bangun masjid karena kepentingan, karena hawa nafsu, tidak ikhlas. Nah, jangan tertipu dengan luaran saja, mesti juga perhatikan hakikat yang sebenarnya. Wa ulaika humul khasirun, dan mereka itulah orang-orang yang merugi. Rugi, biasanya kata rugi ini dalam perdagangan. Biasanya kata rugi ini dalam perdagangan kalau modal itu susut, modal
1 juta. Setelah berdagang dapat 1.200.000. Beruntung atau rugi? Beruntung, karena lebih dari modal. Modal 1 juta. Setelah berdagang dapat 1 juta juga. Tidak untung, tidak rugi, balik modal. Modal 1 juta. Setelah berdagang hanya dapat 600.000. Rugi berapa? 400.000. Kita ketika lahir ke dunia ini, modal yang kita miliki adalah fitrah yang suci. Fitrah yang suci. Kita bersih, tak ada pahala, tidak ada dosa. Andaikan meninggal dunia dengan fitrah yang suci, masuk ke dalam surga, tidak dimasukkan dalam neraka, sebab tak ada dosa. Jadi kalau menjaga fitrah yang suci seperti itu, tak ada pahala, tak ada dosa, kemudian mati, apa namanya itu? Nah, sama seperti lahir. Kalau ketika kita berdagang seperti itu, modalnya saja yang ada, balik modal, itu pun dah beruntung sebenarnya, karena terpelihara dari siksa api neraka. Kalau mau beruntung lagi, umur yang diberi di dunia ini diisi dengan amal-amal soleh, sehingga banyak membawa pahala ketika menghadap Allah. Ketika lahir ke dunia tak ada pahala, tetapi ketika meninggalkan dunia banyak pahala. Orang yang seperti ini orang yang beruntung. Ketika lahir ke dunia tidak ada dosa, ketika meninggal dunia banyak dosa. Orang seperti ini merugi. Jadi wa ulaika humul khasirun, mereka ini adalah orang-orang yang merugi, yang menyia-nyiakan modal yang telah mereka bawa ketika lahir, yaitu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu disia-siakan, dicemari, dinodai dengan perbuatan kemaksiatan, kekufuran, kemusyrikan, kemunafikan yang dikerjakan. Akhirnya banyaklah dosa yang dimiliki. Kemudian nanti di hari akhirat dimasukkan dalam neraka. Mereka inilah ulaika humul khasirun, mereka lah orang-orang yang merugi. Terakhir, kalau kita lihat bentuk penyampaian ayat ini, ayat 69 dengan ayat yang ke-68, ada perbedaan bentuk penyampaiannya. Yaitu di ayat yang ke-68, orang-orang munafik itu sepertinya diberitahukan oleh Allah. Allah memberitahukan tentang orang-orang munafik. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqat wal kuffar nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum adzabun muqim. Allah tidak ajak mereka berbicara. Orang-orang munafik itu, yang laki-laki, yang perempuan, dan orang-orang kafir, Allah berikan ancaman kepada mereka, yaitu bagi mereka itu adalah api neraka yang menyala-nyala. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itulah api neraka yang cukup bagi mereka. Dan Allah akan melaknat mereka, dan bagi mereka azab yang kekal dan abadi. Tapi dalam ayat ini Allah tidak menggunakan kata mereka, Allah menggunakan kata kamu. Kamu bermakna yang diajak berbicara. Kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa aulada. Kamu wahai orang-orang munafik seperti orang-orang sebelum kamu. Nah, digunakan kata kamu, diajak berbicara. Ini namanya al-iltifat dalam kajian ilmu Al-Quran, yaitu yang tadinya tidak diajak berbicara, orang ketiga, sekarang diajak berbicara, orang kedua. Nah, bentuk yang seperti ini, padahal sama-sama ayat ini tentang orang-orang munafik. Maka ini namanya warna-warni dalam penyampaian ayat. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang-orang munafik itu menjadi lebih takut lagi ketika diancam, karena ia berada di hadapan Allah langsung, karena Allah berbicara langsung kepadanya. Seakan-akan begitu. Karena ayat Al-Quran bukannya langsung kepada orang munafik, ayat Al-Quran kepada Rasulullah, dan Rasulullah menyampaikannya kepada mereka. Tapi karena ayat Al-Quran adalah firman Allah, kemudian Allah menggunakan kata kamu, seakan-akan orang-orang munafik ini berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berada di hadapan Allah,
mendengarkan langsung ancaman Allah, bermakna mestinya mereka ini takut. Maka apabila ada rasa takut, bertaubatlah cepat. Kalau tidak, maka nanti apabila dimatikan dalam keadaan tetap melakukan kemunafikan, su'ul khatimah, maka nasib mereka itu sama seperti nasib orang-orang yang terdahulu, atau mungkin sebelum kematian Allah sudah membinasakan mereka seperti mana Allah membinasakan orang-orang sebelum mereka. Ini ayat pelajaran bagi kita pula. Mudah-mudahan dengan ayat ancaman ini kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat kemunafikan. Ya Allah, jauhkanlah dari kami sifat-sifat kemunafikan. Jagalah kami ya Allah, supaya kami tetap dalam keimanan yang murni kepadamu, dan wafatkanlah kami dalam keadaan beriman sepenuhnya kepadamu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.